Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka kita hari ini berjalan di dunia asbab. Maqam kita ini maqam asbab namanya, Pak. Kalau kita ingin kenyang, ya makanlah, baru kita kenyang. Karena maqam kita maqam asbab. Berjalanlah, menitilah di jalan syariat, berjalanlah sesuai dengan hukum adat, tapi hakikat keyakinan tak boleh dirubah. Berikhtiarlah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala sayyidil mustafa wa ala alihi wa sahbihi min ahli sidqi wal wafa. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma inna nas'aluka fahman nabiyyin wa hifzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin ya arhamar rahimin. Yang sama-sama kita hormati pengurus Masjid Babus Salam, yang sama kita hormati dan kita muliakan para asatiz, tuan-tuan guru kita, yang saya hormati dan saya muliakan Bapak Ibu, orang-orang tua saya, dan seluruh jamaah Masjid Babus Salam yang hadir pada malam hari ini. Semoga kita semua Allah kumpulkan seperti ini sampai ke dalam surganya insyaAllah. Alhamdulillah, kembali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada malam hari ini Allah masih panjangkan umur kita. Tak terasa sudah 6 hari kita memasuki tahun baru ini. Semoga kita semua selalu istiqomah untuk selalu memakmurkan rumah Allah dengan beribadah, menghidupkan majelis ilmu dan mensyiarkan agama ini. Semoga kita semuanya sampai akhir hayat nantinya menjadi orang-orang yang husnul khatimah. Berselawat kita kepada Rasulullah Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Baiklah Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada pertemuan kali ini sedikit kita akan membahas tentang Kitabut Tauhid, tentang kitab Tauhid atau penjelasan tentang kajian Tauhid. Bismillahirrahmanirrahim. Al-haqiqatu wasyari'atu mutalazimatan, faman ankara ihdahuma faqad kafara. Mithalu dzalik man qatala rajulan fa idza nazarna ilal haqiqati fal qatilu huwa Allah taala. Hakikat dan syariat itu adalah dua hal yang wajib kita yakini Bapak Ibu. Hakikat, syariat, dua hal yang wajib kita yakini. Faman angkara ihdahuma faqad kafara. Siapa yang mengingkari salah satu keduanya, maka sungguh dia itu sudah kafir. Ada hakikat, ada syariat. Salah satu saja kita tak percaya, maka kita kafir. Nah, supaya kita lebih paham, mithalu dzalik, contohnya adalah man qatala rajulan fa idza nazarna ilal haqiqati fal qatilu huwa Allah taala. Ada orang yang mati terbunuh. Ada si A si B berkelahi Pak, di depan masjid kita ini mati satu. Si B ini ditikam oleh si A, mati dia. Fa idza nazarna ilal haqiqati fal qatilu huwa Allah taala. Maka kalau kita memandang secara hakikat, maka kita wajib meyakini bahwa yang mematikan seseorang itu adalah Allah. Itu hakikatnya. Nah, ada orang berkelahi si A sama si B, ditikamnya si B ini mati. Siapa yang mematikan makhluk di muka bumi ini? Allah. Itulah pandangan hakikat. Jadi kalau kita tidak percaya bahwa Allah yang mematikan, berarti kafir kita. Bapak Ibu bekerja
dari pagi sampai malam dapat rezeki, dapat uang. Siapa yang memberi kita rezeki itu? Allah. Itu pandangan hakikat namanya. Kalau tidak yakin kita bahwa Allah yang memberi kita rezeki, berarti kita kafir. Ada orang positif corona, masuk ke isolasi, sepekan di isolasi, mati. Siapa yang mematikan corona atau Allah? Allah. Kalau tidak yakin kita Allah yang mematikan, berarti kafir kita. Itu pandangan hakikat, Pak. Begitu juga sebaliknya. Ketika kita sembuh dari penyakit, siapa yang menyembuhkan? Allah. Itu hakikat. Jangan dirubah-rubah nih, Pak. Selain Allah tidak ada yang bisa menyembuhkan. Selain Allah tidak ada yang bisa mematikan. Vaksin itu tak bisa menyelamatkan kita. Kalau kata Allah kita positif, pasti positif. Walaupun sudah 4 kali vaksin. Kalau sakit kata Allah pasti sakit, walaupun 3 lapis masker kita, Pak. Itu hakikat. Jadi siapa faman angkara min dzalik, siapa yang mengingkari hal demikian, faqad kafara, maka kafir dia. Kenapa ini mesti kita sampaikan, Pak? Karena kita ini dah kacau balau akidah kita gara-gara corona ini sekarang, Pak. Bapak Ibu, ayah bunda yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi pandangan hakikat itu wajib, Bapak Ibu. Buat sakit palu, beli obat. Obat dibeli pel, diminum, hilang sakit kepala. Siapa yang menyembuhkan? Pada hakikatnya Allah. Tak boleh kita yakin dengan obat itu. Jadi kalau tak percaya kita bahwa Allah yang menyembuhkan, faqad kafara, kafirlah kita. Itu pandangan hakikat. Au i'taqada dzalika lakinna ankara syari'ata bi ay yajhada wujubal qisasi mu'taqidan anna Allaha huwal qatilu faqad kafara aidan. Atau ada orang yang meyakini secara hakikat, yakin dia bahwa ada si A ditikamnya si B mati, Pak. Dia yakin bahwa yang membunuh, yang mematikan si B ini adalah Allah. Yakin dia, tapi dia mengingkari hukum syariat. Dia tak mau mengkisos orang yang membunuh yang pertama ini dengan alasan karena yang membunuhnya adalah Allah, maka dia kafir juga. Ditangkaplah si A ini oleh polisi, masukkan penjara. Datanglah jemaah Masjid Babu Salam rame-rame ke kantor polisi. Pak, ngapa Bapak tangkap dia? Karena dia sudah menikam si B, mati. Oh enggak, Pak, yang membunuh itu Allah. Si A itu tidak ada dia mematikan. Yang mematikan itu Allah. Jangan Pak tangkap ini. Itu kapi juga namanya itu. Jangan mau dimakan gara-gara mau itu, Pak. Mengabaikan hukum syariat juga tidak boleh. Lah nampak harimau kadang mereka di muka tu, Pak. Kalau tak mati kata Allah, tak mati. Yang mati kata Allah, mak pai dia ke situ. Ya matilah. Hukum syariat kita berjalan meniti di atas hukum syariat, keyakinan hakikat jangan dirubah. Inilah Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Katsirun minna man yaqulu idza syufiya ahadun min maridihi. Kebanyakan di antara kita, ya termasuk saya, Bapak Ibu kita semualah. Kebanyakan di antara kita mayaqulu idza sufiya ahadun min maridihi, apabila kita itu sudah sembuh dari penyakit, apa kata kita? Laula tabibul fulani Allahu yubariku fi hayatihi laulahu lamata. Jikalaulah bukan karena dokter si fulan, atau jikalaulah karena ubat itu, laulahu lamata, jikalaulah bukan karena dia mungkinlah mati awak. Acak tak kita ngaco mereka, Pak? Jikalau tak adalah Pak Haji itu malam tu lah mati kami sekeluarga. Untunglah ya doh Pak Haji itu.
Ya kalau tak ada lah Pak Bidin waktu tu, mungkinlah mati kami. Untunglah ada Pak Bidin. Pak Bidin, mohon maaf Pak kalau ada nama Pak Bidin. Kalau tak ada lah waktu tu, ya Pak Hamdan Nur tu, mungkinlah mati kami. Ya, jikalau lah tak ada lah doktor waktu tu, mati kami. Untung kami lagi bervaksin. Kalau tak ada lah vaksin waktu tu, lah mati kami. Untung lagi ada masker. Kalau tak ada lah masker waktu tu, mungkinlah mati. Acuk awak ngecek macam tu Pak. Kathiru minna, banyak di antara kita yang berkata demikian. La taqul hakaza, jangan sering-sering berucap demikian Pak. Tak boleh Pak. Ya, tak boleh. Li'anna Allah yaqul, karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala sudah berfirman dalam surat Asy-Syu'ara ayat 80. Apa kata Allah? Wa idza maridtu fahuwa yasfin, apabila kalian sakit Allah lah yang menyembuhkan. Jadi Bapak Ibu, yang menyembuhkan tu Allah. Jadi kita tak boleh berkata untunglah ya adolah waktu tu ya doktor itu. Kalau tak adalah mati. Inilah sasak anguk malam tu berlari aku masuk sakit. Untunglah ada doktor. Kalau tak adalah doktor waktu tu, mati. Itu tak boleh Bapak Ibu. Kenapa? Karena sesungguhnya syirik besar itu berawal dari syirik-syirik kecil. Karena ucapan-ucapan yang sering diucapkan demikian Bapak Ibu, nanti menjadi keyakinan bahwa ada yang menyembuhkan selain Allah, ada yang menolong selain Allah, maka syirik jadinya Pak. Ya, maka jangan acuk-acuk model itu. Ya, tak boleh sering-sering mengecek model itu Pak. Walakin, kok ia akan mengecek je. Walakin kul, maka ucapkanlah, laula anna Allah wafaqat tabib asnidil amra ila sahibil amril ula. Maka ucapkanlah, jikalaulah bukan karena Allah yang memberikan taufik kepada dokter, atau bukan jikalaulah karena Allah yang menurunkan kesembuhan lewat asbab UBIK, mungkin waktu itu kami tidak bisa diselamatkan. Asnidil amra ila sahibil amril ula, sandarkanlah urusan itu kepada yang pemilik urusan itulah Allah. Sandarkan ke Allah Pak. Kayak ngecek jawab. Alhamdulillah malam Tuhan. Syukur alhamdulillah Allah beri kami kesembuhan ya lewat tangan Pak dokter itu. Jadi kalau ada Bapak Ibu ya yang berprofesi sebagai dokter, tolong sandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sandarkan kepada Allah. Wa'taqidu annahu la yakunu min khairin, dan yakinilah ya, i'tikadkan, yakinkan dalam hati kita Bapak Ibu, la yakunu min khairin, tidak ada urusan min khairin, baik urusan yang baik, au syarrin atau yang buruk, au naf'in atau yang memberikan manfaat, au durrin atau yang memberikan mudarat, illa biqada'illahi wa masyiatihi, kecuali atas ketetapan Allah dan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Lau ijtama'al khalqu kulluhum, jikalaulah berkumpul bersatu seluruh makhluk ini, ala ayyuharriku fil alimi dzarratin, untuk menggerakkan sesuatu di muka bumi ini, berkumpul seluruh makhluk ingin menggerakkan ini, au yaskunuha, atau menahannya supaya tidak bergerak, berkumpul seluruh makhluk manusia, jin dan makhluk-makhluk yang lain, berkumpul untuk menggerakkan ini atau mendiamkannya, duna iradatihi, tetapi tidak ada izin dari Allah Subhanahu wa taala, tidak ada kehendak dari Allah, la ajazu anhu, sungguh makhluk itu lemah dalam menggerakkan dan menahan sesuatu. Kalau tidak izin Allah, tidak akan ada Pak. Kalau indak kata Allah, walaupun seluruh makhluk berkumpul menganiaya kita, kalau indak kata Allah, indak.
Kalau sakit kata Allah, walaupun kita ini sudah menjalankan prokes, sejak ada corona, tak ada keluar-keluar rumah, Pak. Tak boleh menerima tamu. Pasal awak lah, tak boleh menerima tamu. Dan dia tak pernah pergi bertamu. Anak-anaknya aja datang ke rumah tu, mandi dulu di teras rumah tu, baru masuk. Mode itu, Pak, parahnya, seluruh di rumah tu pakai masker, Pak. Jo kucing-kucing ke pakai masker. Model itu menjalankan prokes, Pak. Jaraknya tu, ya, social distancingnya tu, jaraknya tu, semeter lebih. Tapi sakit kata Allah, pasti sakit. Itu akidah itu, Pak. Itu keyakinan itu. Tak boleh dirubah-rubah itu, Pak. Tapi kalau enggak kata Allah, enggak sakit kata Allah, walaupun enggak pernah menjalankan prokes, tapi sehat kata Allah, pasti sehat. Jadi macam mana ihtiyat itu, Ustaz? Di ihtiyat beda kajian. Itu keyakinan hakikat, itu wajib, Pak. Semua yang terjadi itu atas izin Allah. Jadi hukum itu terbagi kepada 3, Pak. Berapa pembagian hukum? 3. Pertama, ada namanya hukum syarak. Dalam kitab Aqwalul Mardiyah ada. Dalam kitab Kifayatul Awam ada. Pertama, ada namanya hukum syarak. Hukum syarak itu 5 pembagian. Wajib, haram, sunat, makruh, mubah. Itu hukum syarak. Jadi kalau ada orang bertanya hukum, maka jawablah yang 5 ni. Apa hukumnya memotong kuku? Sunat. Karena dia ada salah satulah sunat. Apa hukumnya memanjangkan jenggot? Sunat. Itu salah satu. Sunnah itu tidak hukum, sunnah. Jadi kalau ada orang mengatakan apa hukumnya memanjangkan jenggot? Sunnah, tidak paham namanya itu. Sunnah itu tidak hukum. Sunnah itu cuma 5. Wajib, haram, sunat. Sunat bukan sunnah. Sunat dengan sunnah beda. Sunat, makruh, mubah. Itu hukum syarak namanya. Tapi kita tidak, ini kajian kita. Yang kedua, ada namanya hukum adat. Hukum adat itu terbagi kepada 4. Ketiga, ampe. Hubungan ada dengan ada. Itu hukum adat. Dengan adanya makan, maka adalah kenyang. Itu hukum adat namanya. Secara adat, kalau orang makan, maka dia akan kenyang. Itu hukum ada dengan ada. Atau hubungan ada dengan tidak ada. Dengan adanya makan, maka tidak ada lapar. Itu hubungan ada dengan tidak ada. Maka itu hukum adat cuman. Atau hubungan tidak ada dengan tidak ada. Dengan tidak adanya makan, maka tidak ada kenyang. Itu hukum adat. Nah, pisau secara adat itu melukai. Itu secara adat. Tapi secara hakikat pisau tidak melukai. Makan itu mengenyangkan secara adat. Obat itu menyembuhkan secara adat. Tetapi secara hakikat, apa saja yang terjadi di muka bumi ini, pisau tidak akan melukai secara hakikat kalau bukan atas izin Allah. Obat tidak akan menyembuhkan secara hakikat kalau bukan atas izin Allah. Api tidak akan membakar secara hakikat kalau bukan atas izin Allah. Dan bukti sudah banyak. Ketika Nabi Ibrahim dilempar ke dalam api, saat itu Allah berkata kepada api, "Ya nar, kuni bardan salaman ala Ibrahim." Dinginlah engkau, selamatkan Ibrahim. Saat itu api tidak diizinkan Allah untuk membakar, maka api tidak akan membakar.
Allah pisahkan antara sifat panasnya dengan apinya. Ambo pun dilempar ke dalam api, ambo tak takut Pak. Yang penting tolong pisahkan angiknya. Ya, dipisahkan angiknya juga apinya Pak. Tinggal apinya je leh, tapi angiknya tak ada leh. Alempalan bawa ke situ taluk je dah bawa. Ya, tapi jangan ada angiknya. Itulah yang terjadi kepada Nabi Ibrahim. Ketika Nabi Ibrahim dilemparkan ke dalam api, Allah pisahkan sifat panasnya dengan apinya. Saat itu Nabi Ibrahim diselamatkan Allah Subhanahu wa taala. Ketika Nabi Ismail disembelih oleh ayahnya dengan pisau yang begitu tajam, bahkan pisau itu bisa membelah batu, saat itu Allah tidak izinkan pisau melukai, maka secara hakikat pisau tidak melukai kalau bukan atas izin Allah Subhanahu wa taala. Maka ini hukum adat Pak. Orang yang makan secara adat harusnya dia kenyang. Tapi kalau Allah tidak izin bahwa dia tidak akan kenyang, walaupun sudah berapa piring pun dia makan, kalau tidak kenyang kata Allah, dia tidak akan kenyang. Obat itu menyembuhkan secara adat, itu hanya secara adat, tapi dia bisa menyembuhkan kalau atas izin Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah tak izin, walaupun sudah berapapun minum obat, kalau tidak sembuh kata Allah, tidak akan sembuh. Percayalah Bapak Ibu. Ini namanya hukum adat. Jadi hukum itu pertama hukum syarak, yang kedua hukum adat, yang ketiga hukum akal. Hukum akal itu 3 pembahagian Pak. Ada wajib akal, wajib menurut akal, bukan wajib syarak yang tadi. Kalau wajib syarak tadi ma yusabu ala fi'lihi wa yu'akabu ala tarkihi. Kalau dikerjakan dapat pahala, kalau ditinggalkan mendapat dosa, itu hukum syarak. Tapi sekarang wajib akal. Ya, wajib menurut akal. Allah itu wujud. Secara akal memang wajib Allah itu wujud. Contoh, Allah itu alim, Allah itu maha mengetahui. Menurut akal kita, Allah itu wajib enggak maha mengetahui? Wajib. Kalau dia tidak mengetahui, berarti dia bukan Tuhan. Masa ada Tuhan bodoh? Hari hujannya tidak tahu. Ya. Maka mustahil Tuhan itu bodoh. Maka wajib itu wajib menurut akal. Ini benda nih Pak. Ada orang mengatakan, ada benda nyo ndak bergerak, ndak lo diam di satu waktu. Kira-kira wajib menurut akal atau mustahil menurut akal? Nyo ndak bergerak, ndak lo diam. Mustahil menurut akal. Jadi ini pembagian kedua. Jadi wajib menurut akal, mustahil menurut akal, jaiz menurut akal. 3 pembagian hukum akal. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka kita hari ini berjalan di dunia asbab. Maqam kita ini maqam asbab namanya Pak. Kalau kita ingin kenyang, ya makanlah, baru kita kenyang. Karena maqam kita maqam asbab. Berjalanlah, menitilah di jalan syariat, berjalanlah sesuai dengan hukum adat, tapi hakikat keyakinan tak boleh dirubah. Berikhtiarlah sesuai hukum adat. Apa pergi ke minimarket atau ibu-ibu tiba di situ mau beli susu nih Pak, nampaklah susu nak di Bali itu Pak, tapi expired bulan Juli tahun 2020. Expired. Lah lama susu kok. Di saat itu kita mesti berikhtiar dengan akal sesuai hukum adat. Karena pada adatnya susu yang expired ini dia merusak kesehatan secara adat. Tapi secara hakikat memang Allah yang menyehatkan dan yang menyakitkan. Saat itu kita mesti berikhtiar dengan akal. Bapak Ibu Bali atau enggak go? Jangan di Bali juga Pak. Karena kita wajib berikhtiar. Ikhtiarlah di atas ikhtiar akal kita. Kalau di Bali je diminum je, walaupun awak yakin bahwa kalau nak mati kata Allah nak mati dah. Minum je, ya matilah. Kalau racun diminum ya mati Pak. Karena sesuai adat seperti itu. Tapi kalau sudah tingkat hakikat, memang Allah yang punya keputusan.
Allah yang mengatur seluruhnya, Pak. Nah, kita lanjutkan baca kitab ini. Jadi jikalau satu makhluk itu berkumpul bersatu untuk menggerakkan sesuatu atau mendiamkannya supaya tidak bergerak duna iradatihi, tapi tidak atas iradat Allah Subhanahu wa taala, la ajazu, sungguh dia akan lemah. Ini pandangan hakikat, Pak. Pandangan ini yang mesti kita tanamkan kepada anak-anak kita, agar dia tidak takut berlebihan dengan apa wabah yang melanda negeri kita hari ini. Jangan rusak akidah atau tauhid anak-anak kita dengan ujian yang Allah timpakan saat ini, Pak. Orang yang sudah tenggelam di bahtera tauhid itu, kemanapun wajah dia pandangkan, kemanapun wajah mata dia pandangkan, dia layangkan, di situ ada wajah Allah Subhanahu wa taala. Apa maksudnya? Nampaklah kudrat, nampaklah afalnya Allah Subhanahu wa taala. Ada batang pisang, Pak. Batang pisang tu ada 8 pelepahnya. Dari 8 pelepah itu ada 1 pelepah yang bergoyang-goyang. Yang pelepah yang lain tidak ada bergoyang. Di saat kita memandang pelepah pisang yang bergoyang ini, disitulah nampak afalnya Allah, kuasanya Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang menggerakkan itu kalau bukan atas perintah Allah? Kalaulah angin yang meniup seperti itu, seharusnya 8 pelepah ini bergoyang ke-8-nya. Tapi ini 1 pelepah aja yang bergoyang. Berarti Allah perintahkan mungkin sedikit angin untuk meniup yang 1 itu aja, yang lain jangan ditiup. Begitulah kuasanya Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita tak boleh menyalahkan takdir. Nah, ini nanti hubungannya kepada takdir. Inna Sayyidana Al-Junaid yaqulu, Imam Al-Junaid pernah berkata, apa kata beliau? Ma asyraktu fi maddati umri illa marratan wahidah. Saya tidak pernah mensyirikatkan Allah seumur hidup kecuali hanya 1 kali. Ya. Jadi Imam Al-Junaid itu tidak pernah mensyirikatkan Allah seumur hidup kecuali 1 kali. Apa kata beliau? Kapan beliau mensyirikatkan Allah? Menurut beliau ini, wa zalika inni saribtu labanan wa ta'allamtu faqultu darrani laban. Pada satu ketika saya meminum segelas susu, maka setelah saya minum susu maka saya sakit perut. Maka dia berkata darrani laban, gara-gara susu itu sakit perut saya. Itu Imam Al-Junaid sekali cuma berucap demikian, dan menurut beliau itu sudah kata-kata syirik. Setelah minum susu sakit parut, apa kata beliau? Aku ada gara-gara susu patang sakit parut. Seumur hidup cuma sekali beliau ucap demikian. Kalau awak lah berapa kali kira-kira, Pak? Awak asal sakit, Pak, ya? Asal mencret, nah aku gara-gara jari yang semalam, aku gara-gara lado banyak benar, aku gara-gara makan tapai petang. Jadi Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, ya, maka kita tidak boleh, Bapak Ibu, kalau tidak menyandarkan sesuatu kepada yang pemilik urusan, ya, maka saat itu kita sudah kategorikan syirik. Sandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, semua yang terjadi di muka bumi ini Bapak Ibu, itu semuanya atas kudrat dan iradat Allah Subhanahu wa taala. Allah yang mengatur semuanya, Pak. Ya, Allah yang mengatur. Jadi kalau orang yang masak tauhid seperti ini, dia tak pernah menyalahkan takdir. Dan dia tidak pernah menghina yang lain, karena semuanya atas takdir Allah. Ketika Bapak Ibu pergi beralik, Pak, sedang makan, nampak orang jarinya 6, Pak. Maka saat itu yang kita pandang bukan jarinya itu, tapi di situ ada afalnya Allah Subhanahu wa taala. Dia yang punya hak berkehendak dan hak mencipta. Nio 6 jari orang dibuatnya, nio 7 jari orang, nio ampe, itu adalah hak prerogatif Allah. Ada tidak aturan di muka bumi ini jari manusia mesti 5? Ada hukum yang mengatur, Pak? Setiap manusia jarinya harus 5, ada tidak? Tidak. Jadi kenapa kita melihat bahwa jari orang 6 itu aneh, Pak? Karena kan aturan tidak ada, Pak. Ni 6 boleh 5. Ini sama aja dia, Pak. Atau sampai jarinya hak Allah, Allah yang mengatur. Hak Allah, Pak.
Allah yang punya langit, Dia yang punya bumi, Dia yang punya surga, Dia yang punya neraka. Andai kata orang-orang soleh ini Allah lemparkan ke dalam neraka, kemudian orang-orang yang durhaka itu Allah masukkan ke dalam surga, awak ni orang apa? Demo kita sama-sama Pak kepada Allah. Ya Allah, saya demo. Kenapa demo? Kenapa saya soleh dimasukkan ke dalam surga, ke dalam neraka? Itu orang durhaka kenapa dimasukkan ke dalam surga? Emang masalah buat lu kecil. Mengawak. Yang Tuhan inya, yang punya langit inya, punya bumi inya, punya surga inya, punya neraka inya. Ni dimasukkan awak ke dalam surga, ni dimasukkan awak ke dalam surga, ke dalam neraka. Emangnya masalah? Tak ada Pak. Itulah kudrat iradat Allah Subhanahu wa taala. Makanya seperti yang dibaca oleh Pak Imam tadi, Ilahi Rabbi anta maqsudi wa ridhaka matlubi. Maka kita beribadah ini mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Jadi bagi orang aswaja itu, beribadah itu bukan karena mengharap surga Pak. Beribadah bukan karena takut neraka, tapi betul-betul mencari ridho Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah sudah ridho dengan kita, kita sudah ridho dengan Allah, mau diletakkan dimanapun kita ridho Pak. Ini yang pernah dikatakan oleh Rabiatul Adawiyah, ya Allah, saya beribadah bukan karena mengharap surgamu. Andai kata saya beribadah beramal mengharap surgamu, ya Allah, jauhkan surga dariku. Andai kata aku ini beramal kepada engkau karena takut dengan nerakamu, dekatkan neraka itu kepadaku. Tapi tidak ada yang kuharapkan, bukan aku mencari surga, bukan aku takut neraka, tapi aku hanya mengharapkan ridho dan kasih sayangmu ya Allah. Ini Bapak Ibu yang dimulakan Allah, ini tauhidnya Pak. Jadi orang-orang yang Allah tuntun kepada ke jalan kebenaran hari ini, untuk mendapatkan ridho Allah, tentunya kita harus menjalankan perintah Allah, meninggalkan larangan Allah. Orang-orang yang dituntun oleh Allah untuk jalan kebenaran seperti Bapak ini, Bapak Ibu hari ini, bersyukurlah kepada Allah. Ya, jangan kita anggap remeh orang-orang yang mungkin belum bisa seperti kita hari ini. Belum bisa berjamaah seperti awak. Awaklah menyangka, ku apa aku masuk neraka. Kalau calik mukanya kalau jalih neraka. Jangan pernah mau itu Pak. Awak tak tahu hidup kita Pak. Ya, tak tahu kita. 1 menit menjelang nafas meninggalkan tubuhnya, ruh meninggalkan jasad, dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Astaghfirullahalazim, berlinang air matanya. Saat itu Allah terima tobatnya, kemudian Allah ampuni dia, maka dia menjadi husnul khatimah. Kita ahli ibadah 1 menit menjelang ruh meninggalkan jasad, saat itu kita tidak bisa, tidak sanggup melawan bujuk rayu setan dan iblis saat itu, dan kita kufur di akhir hayat kita, saat itu kita menjadi su'ul khatimah. Maka kita tak boleh berprasangka buruk dengan seseorang. Makanya kata Imam Al-Ghazali dalam kitab Nasaihul Ibad, di sini ada kajiannya, saya tengok ya, kajian Nasaihul Ibad. Kalau kita memandang ada orang anak-anak, maka pandanglah dengan pandang kebaikan. Bagaimana kita memandang anak-anak? Bahwa dia lebih mulia dari kita, dosanya belum sebanyak dosa kita, itu kemuliaannya. Kalau kita memandang orang tua, maka pandanglah dengan pandangan kemuliaan bahwa dia lebih mulia dari kita, karena dia lebih dulu beramal dari kita. Jadi kalau jumpa anak-anak Pak, pandanglah dengan pandang kemuliaan. Dosa dia itu belum sebanyak dosa kita. Kita kalau banyak dosa. Kalau berjumpa dengan orang tua, pandanglah dengan pandangan kemuliaan bahwa dia lebih dulu beramal dari kita. Kalau kita berjumpa dengan orang bodoh, pandanglah dengan pandangan kemuliaan bahwa dia itu lebih mulia dari kita. Dosanya cuma 1, yaitu dosa kebodohan. Orang bodoh berbuat dosa itu wajar karena dia bodoh. Tapi orang berilmu berbuat dosa, dosanya sekian kali lipat dibandingkan dengan orang bodoh. Maka orang bodoh lebih mulia dari kita. Dia berdosa wajar karena dia bodoh. Kalau kita berjumpa dengan orang berilmu, pandanglah dengan pandangan kemuliaan bahwa derajatnya lebih tinggi dari kita karena dia punya derajat yang tinggi, yaitu ilmu. Maka itulah pandangan orang-orang yang bertasawuf, orang-orang yang punya hakikat dan tauhid dalam dirinya. Tidak pernah memandang orang dengan pandangan yang hina Pak. Jangan rendahkan orang lain Bapak Ibu yang dimuliakan Allah.
Kita ini tidak ada yang tahu siapa kita ini yang paling mulia di hadapan Allah, kita tidak tahu, Pak. Karena Allah sembunyikan ridhonya di atas ketaatan, Allah sembunyikan murkanya di atas maksiat, Allah sembunyikan wali-walinya di antara makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala. Siapa tahu ada di antara bapak ini sebagai wali Allah, kita tidak tahu, Pak. Wali Allah itu kita tidak tahu. Kadang-kadang orang gila itu siapa tahu dia wali. Ya, ini paham kita aswaja nih, Pak ya. Kalau orang-orang sebelah memang dia tidak percaya. Masa orang gila dikatakan wali. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, wa fi ba'dil qisas, ada sebuah kisah, anna rajulan ankara khalqa khumfasan. Ada seseorang mengingkari penciptaan kumbang. Jadi ada seseorang, Pak, dia melihat kumbang. Kumbang tu kumbang bertanduk, Pak ya. Kumbang tu bertanduk, dia kayak badak, tahu Pak? Itu kumbang kelapa. Kalau dek kami namanya muang namanya, muang. Ya. Jadi dia selaki-laki ini berpikir, untuk apalah kumbang ini Allah ciptakannya? Ini sia-sia Tuhan. Tak ada gunanya dia ciptakan. Ya, la faidata fiha biwajhi, tidak ada faedahnya. Ini faedahnya tidak ada. Untuk apalah Tuhan cipta? Kadang-kadang Tuhan ni entahlah. Sembarang-sembarang cipta aja. Inilah kira-kira pendapat dia ini ya. Nah, setelah beberapa lama, kemudian mungkin setelah beberapa tahun, maka laki-laki yang berpikir ini dia sakit, Pak. Dia sakitnya sakit kulit. Ya. Sakit kusta. Kulitnya ini pecah-pecah. Jadi sudah kemana-mana dia berobat, namun tidak sembuh-sembuh. Maka di saat itu dia bertemulah dengan seorang tabib yang bisa mengobati segala penyakit. Maka di saat itu dia ceritakanlah, fadzakara minha, maka dia ceritakanlah bahwa saya sakit ini udah lama, sakitnya tidak sehat-sehat, sudah kemana-mana berobat tidak sembuh-sembuh. Faqala, maka tabib itu berkata, a'tini bi khumfusa, coba engkau cari kumbang. Ya, kumbang yang ciri-cirinya bertanduk seperti badak. Ya, faraddaha wa ja'alaha ala qurhatihi. Kumbang itu kemudian nanti ditumbuk. Setelah ditumbuk, usapkan ke kulit yang sakit itu. Barulah dia ingat, Pak. Ternyata sekian tahun dulu dia pernah berpikir, untuk apa kumbang itu Allah ciptakan. Jadi setiap penciptaan Allah ini ada hikmahnya. Ini maksud cerita ini, Pak. Sebagaimana dalam surah Al-Baqarah sering dibacakan oleh imam kita. Inna Allah la yastahi an yatriba mathalan ma ba'udah fama fawqaha. Sesungguhnya Allah tidak malu menciptakan seekor lalat, bahkan lebih kecil dari itu. Fa ammal ladzina amanu faya'lamuna annahu al-haqqu mir rabbihim. Dan adapun orang-orang yang beriman, dia sudah tahu bahwa di balik penciptaan itu adalah haknya Allah Subhanahu wa taala. Wa ammal ladzina kafaru fayaquluna madza aradallahu bihadza mathala. Dan adapun orang-orang kafir, dia akan berkata, untuk apa Allah ciptakan lalat ini? Jadi semua penciptaan Allah itu ada hikmahnya, Pak. Jangan pernah menyalahi ciptaan dan takdir Allah. Hari mau hujan, mau panas, itu semuanya ada hikmah. Allah ciptakan nyamuk, Allah ciptakan cicak, semuanya ada hikmah Allah. Kita yang tak tahu apa hikmahnya. Di kampung saya dulu ada namanya, kalau di kampung saya namanya batang kuran-kuran. Saya tidak tahu di kampung Bapak Ibu. Dia batangnya menjalar seperti akar, nanti bunganya itu seperti teko, bisa menampung air. Ya, ada tutupnya. Apa namanya itu, Pak? Banyaklah, beda-beda daerah beda namanya, Pak ya. Jadi dia kayak gini, Pak ya. Jadi ada tutupnya sini. Jadi kalau saya dulu waktu kecil kan suka gembala sapi ke hutan itu, Pak. Kalau haus itu aja minum, Pak. Mana yang tertutup dia itu masih bersih airnya. Dulu tuh banyak di kampung saya, Pak. Banyak. Orang dia menjalar ke batang cengkeh, ke batang apa, banyak. Itu dimusnahkan, Pak. Habis. Karena memang tak ada gunanya itu dulu, Pak. Waktu saya kuliah di sini, saya ngajar di Jalan Sumatera.
di belakang Hotel Arya Duta. Ada di situ wali murid saya, dia usaha bisnis bunga, Pak. Bisnis bunga, bahkan dia bunganya dari luar negeri pun ada. Pernah saya waktu itu pilek, Pak, waktu saya bersin, saya ambil daun bunga itu satu, saya usapkan, karena ada sapu tangan, saya ambil daun bunga itu. Apa kata pembantunya? Ustaz sembarang aja, itu 1 juta 1 lembar daun bunga itu. Mak, 1 juta, begitulah bisnisnya. Jadi saya pernah melihat batang itu tuh di situ yang ada tutup-tutup tuh. Saya tanya sama ibu, ini bunga juga nih Bu? Iya. Mahal tuh Ustaz. 1 batang tuh lebih 500.000. 1 batang. Mak, ini nih 500.000. Ya, langsung saya telepon ke kampung. Kak, tolong cari batang kurang-kurang sebanyak-banyaknya. Nanti kirim ke Pekanbaru. Nanti awak jual mahal tuh. Ternyata tak ada lah di kampung saya. Dah punah, Pak. Karena dulu orang berpikir tak ada guna, Pak. Begitulah ciptaan Allah ini. Tak ada yang sia-sia. Rabbana ma khalaqta haza batila. Tidak ada yang sia-sia yang Allah ciptakan. Dulu yang namanya benalu kopi itu orang paling benci dulu, Pak. Kalau ada anak yang mada dibilang anak benalu dulu. Wah, memang benalu. Kenapa? Apa sifat benalu itu? Sifat benalu itu pertama dia menumpang di rumah orang, Pak. Dia hinggap di ujung-ujung ranting, menumpang sikit-sikit. Nanti dia menjalar ke tengah rumah. Dia menumpang di kamar-kamar paling tepi dulu. Nanti menjalar ke tengah rumah. Nanti beranak dia di rumah orang tuh. Udah banyak anaknya, udah kuat akarnya, dibunuhnya yang punya rumah nih. Dia pula yang berkuasa situ. Itu sifat benalu namanya, Pak. Banyak kopi yang tak berbuah gara-gara benalu ini dulu. Banyak jeruk yang tak bisa berbuah gara-gara benalu. Dibunuhnya kopi itu padahal dia pendatang situ, Pak. Saya dulu paling jijik nengok benalu ni. Ternyata hari ini benalu itu, Pak, mahal, Pak. Bahkan dari Kalimantan didatangkan orang. Kalau benalu kopi itu mahal. Ya, kalau benalu jeruk banyak sekarang, tapi tak semahal benalu kopi. Hari ini kopi masih banyak di kampung saya, tapi benalu itu yang tak ada. Sudah lama orang manggil-manggil benalu, oh benalu datanglah nih batang kopi, tak mau dia datang lagi. Karena dulu disumpah-sumpahin. Mungkin kata benalu itu dulu kalian sumpah dan kena sailah. Tak mau dia datang, dia paling hinggap di batang jeruk, hinggap lagi di batang kemiri. Kalau di batang kopi tak mau dia lagi. Padahal benalu kopi itu mahal hari ini. Itulah satu bukti bahwa setiap yang Allah ciptakan jangan pernah dihina, Pak. Apapun yang Allah ciptakan baik buruk hari ini semuanya ada hikmahnya. Kita yang tak tahu hikmahnya, Pak. Dari mana kita tahu hikmah? Maka dalamilah agama Allah ini, pelajarilah ya syariat ini. Kita akan tahu di balik ciptaan Allah itu ada kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Kita mau minum teh pagi-pagi ini, Pak. Pas mau minum teh masuk lalat ke dalam kopi atau ke dalam teh kita. Dalam aturan agama macam mana cara membuangnya, Pak? Dicelupkan dulu baru dibuang. Ya, mungkin dulu orang cuma mengamalkan saja tapi tak tahu hikmahnya. Pokoknya itu kata Nabi, celupkan dulu baru buang. Akhirnya syariat ini diteliti orang, Pak. Diteliti dengan teknologi yang canggih. Ternyata luar biasa. Di waktu zaman Nabi belum ada teknologi secanggih hari ini, Nabi sudah ajarkan kita kalau masuk lalat celupkan dulu baru buang. Ternyata di 2 sayap lalat itu, 1 sayap mengandung racun, penawarnya ada di sayap yang lain. Begitulah luar biasanya syariat yang Allah turunkan ini. Maka dicelupkan dulu baru buang. Itu adalah kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagi orang-orang yang berakal, dia akan berkata subhanallah, subhanallah. Ada kawan saya di ahli forensik, dia bercerita tapi tidak ada dia mengucapkan subhanallah. Saya mendengar nih yang subhanallah, karena dia yang tahu. Ternyata Bapak Ibu, sidik jari manusia di muka bumi ini tak ada yang sama, Pak. Sidik jari ini, dia mengatakan sidik jari. Makanya orang kalau ada
kematian, kemalingan, pasti sidik jari yang dicari pertama. Karena sidik jari ini tidak ada yang sama. Walaupun secara kasat mata sama bentuknya. Disitulah kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Luar biasa Bapak Ibu yang dimulakan Allah. Manusia akan berdecak kagum ketika dia melihat kekuasaan Allah dengan ilmu, dengan akal yang beriman, yang dilandaskan iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kemanapun mata memandang, disitulah nampak kudrat iradat Allah Subhanahu wa taala. Kita ini aja lah dulu Pak, tidak usah bicara dunia lagi. Kita ini berapa orang nih? Taruhlah kita 100 orang. 100 orang ini Bapak Ibu, ini ramai jemaahnya nih. Kalau tidak salah ini mungkin 500an ada lah ini. Ini kan live nih Pak, ya 500 lah ini Pak. Taruhlah 500 orang nih kita nih Pak. Sama letak matanya di mana, sama letak hidungnya di mana, sama letak mulutnya di mana, letak telinganya sama di mana. Tak ada yang sama wajahnya satupun Pak. Padahal kalau diukur-ukur mungkin sama, panjang mata kita sama, panjang mulut sama, panjang hidung sama, tapi tak ada yang sama wajah manusia ini. Di mana bedanya? Allahu a'lam. Disitulah letak kekuasaan dan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Maka tak pantas kita ini menyalahi takdir Allah. Allah yang punya keadilan di muka bumi ini. Ada orang soleh, Senin dia puasa, Kamis dia puasa, tahajud tiap malam, ya, subuh tidak pernah tinggal, solat jamaah tidak pernah tinggal. Mungkin pernah saya ceritakan di sini. Masuk ke dalam masjid kita ini, duduk di sini, berdoa, menangis kepada Allah. Ya Allah, tolong turunkan hujan ya Allah. Karena usaha saya menjual mantel tidak ada laku-laku. Kalau perlu bulan ini hujan lebat aja lah tiap hari. Ini orang soleh nih Pak. Ada pula orang soleh satu lagi masuk dari situ. Ya, sama puasa rajin, tahajud rajin, baca Quran tiap hari, sedekah tiap hari, berdoa menangis pula di situ. Ya Allah, jangan sampai hujan dari ya Allah. Ya, saya mau jual buah. Kalau perlu panaskan hari sepanas-panasnya. Di mana letak keadilan Allah ini Pak? Maka tak layak orang yang menyalahkan takdir Allah. Ketika hari hujan mengoceh, ketika hari panas mengoceh. Hujan hari ngoceh, hujan ke hujan hari lah. Baru semalam hujan, kinilah hujan lah. Tak cemano lah hari ko, tak cemano lah hari ko. Kalau bapak awak Tuhan ya bisa bapaknya awak Pak. Allah Maha Adil Pak. Yang hidup di muka bumi ini bukan kita aja. Banyak makhluk Allah Subhanahu wa taala. Allah masih berikan doa-doa mereka mesti dikabulkan, permintaan mereka mesti diberikan. Nah, maka inilah Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, ya, kajian kita pada malam ini tentang mari mantapkan tauhid kita menghadapi gelombang zaman dan huru-hara yang semakin menggila ini Bapak Ibu. Jangan rusak keyakinan akidah kita ini. Ya, berikhtiar itu hukumnya wajib, berikhtiar hukumnya wajib, tapi keyakinan kita sebagai muslim yang baik, jangan rasa takut itu melebihi daripada takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.